Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pagi yang cerah ini. Kebetulan Jakarta cerah, sangat-sangat cerah di pagi ini, dengan acara kebanggaan kita semua para pecinta Anas Radio, Bincang Usaha Mandiri, Boom bersama Abang Andri Matsa. Kali ini, di kesempatan kali ini 25 Syawal bertepatan dengan 12 September 2012, yang biasanya dipandu oleh Al-Akh Abu Zur'ah Angga, tapi kali ini ada sedikit pergeseran sedikit ya. Jadi ada sementara pergantian, akan dipandu bersama saya, Kanda, ramah, bijaksana, udah itu lengkapnya itu aja. Ya, di kesempatan kali ini Bang Andri akan membahas bincang-bincang kita ini dengan topik start bisnis sekarang. Jadi kata kuncinya sekarang. Jadi jangan nanti-nanti, jadi harus sekarang. Oke, para pencinta Anas Radio, kita tunggu juga atensinya, pertanyaannya via chat inbox di Anas Radio, boleh. Nanti kita harapkan ada interaksi yang sangat baik di antara kita, dan juga mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi semua. Bang Andri, apa kabar Bang Andri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah bikhair. Senyumnya kayaknya indah banget kayaknya. Indah. Antum bisa lihat apa dari Jakarta ke Bandung ya? Anda lihat dari suaranya aja. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, siap. Kedengarannya begitu. Iya, semangat. Karena kita punya penyiar baru ini. Barakallahu fikum. Baru cuma muka lama ya, Bang ya. Iya, alhamdulillah. Oke, Bang. Bisa dimulai, Bang? Nah, siap ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar para pendengar Anas Radio di seluruh negeri? Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan karunia kesehatan dan kemampuan kita memanfaatkan waktu luang kita di dalam Islam dan di atas sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa terus beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas jalan yang indah dan suci ini. Baik para pendengar Anas Radio, pada pertemuan kali ini dengan penuh semangat dan selalu optimis kita di atas agama kita yang indah ini, nah kita akan membahas sedikit topik bersama ya Kanda ramah bijaksana, yaitu topik start bisnis sekarang. Jadi setelah beberapa kali pertemuan bersama Anas Radio membahas segala macam teori-teori bisnis, mulai dari teori marketing, teori penjualan, teori berkomunikasi, teori negosiasi, teori leadership, segala macam sudah dibahas. Ya, subhanallah, tentu tidak ada banyak faedahnya kalau kita tidak memulai bisnis. Kita tidak memulai bisnis. Maka sebenarnya ya entrepreneurship itu, atau yang kita sering sebut dengan istilah kewirausahaan, itu intinya adalah keberanian. Ya, intinya adalah keberanian. Makanya wirausaha itu, wira itu kan artinya berani. Dan entrepreneur itu pun asal katanya bahasa Latinnya, atau mungkin juga diambil dari bahasa Prancis, entrepreneur itu artinya adalah keberanian. Jadi kalau orang berkutat berbicara tentang masalah entrepreneur, berbicara tentang masalah wirausaha, tapi tidak pernah akhirnya kembali
berani memulai usaha, sama saja dia itu tidak berwirausaha. Hanya NATO saja. NATO itu no action, talk only. Ya enggak? Jadi bicara-bicara aja tapi tidak actionnya. Tidak berani memulai usaha. Maka Bang Andri Abu Umar dari Kota Bandung yang cerah hari ini, ya saya ingin memotivasi kembali diriku, ya enggak, dan semua sahabat-sahabatku di Anas Radio yang mendengarkan, ya, dan nanti yang mendengarkan rekamannya, untuk ayo kita memulai usaha, ayo kita berani memulai usaha. Nah ini menyampaikan 5 detik. Kalau orang ingin sepak memulai usaha, dia harus punya keberanian. Dan keberanian itu, ingat para pendengar Anas Radio, ada 5. Subhanallah, ada 5. Dan ini kunci memulai. 5B itu kita review lagi. B yang pertama itu adalah berani bermimpi. Berani bermimpi. Karena tidak mungkin kita ingin memulai usaha, kita tidak punya cita-cita. Ya, karena berwirausaha itu tidak hanya iseng-iseng para pendengar Anas Radio. Kaum muslimin, ahlus sunnah, dimanapun antum berada, tidak boleh kita sekedar iseng-iseng. Ya enggak? Karena kalau iseng-iseng, pendapatannya juga akan iseng-iseng. Ya. Kalau kita asal-asalan, pendapatannya juga asal-asalan. Nah, maka kita harus berani bermimpi. Nah, tetapi setelah berani bermimpi, membuat proyeknya, membuat rencana bisnisnya, maka kita harus berani B yang kedua, berani memulai. Nah, inilah topik kita pada pagi hari ini, di hari Rabu, di tanggal 25 Syawal, 12 September 2012 ini, yaitu kita berani memulai. Ya, berani memulai. Nah, berani memulai ini pun Bang Andri sudah menyampaikan ya beberapa item materi sebelumnya. Di mana kita berani memulai itu sebenarnya sederhana saja para pendengar Anas Radio yang selalu optimis dan semangat. Yang pertama, berani memulai itu mulailah dari apa yang kita bisa. Itu urutan pertamanya. Jadi kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain, tidak perlu melihat-lihat terlalu banyak kepada orang lain. Lihatlah diri kita. Apa yang diri kita punya, ayo kita mulai. Ya, kalau pendengar Anas Radio, ya enggak, bisanya menjahit, juga jahitannya itu kita coba, ya enggak, kita coba jual kepada orang lain. Kita bisanya membuat kue, coba kita membuat kuenya itu dijual kepada orang lain. Ya, kita bisanya apa misalnya? Ya, bisanya seperti ya enggak, Bang Andri Abu Umar ini, ya enggak, bisanya melakukan konsep-konsep, membuat konsep, melakukan komunikasi, coba kekuatan komunikasi, ya enggak, daya berkomunikasi ini kita jual. Ya, akhirnya dari sudut mana saja, apa yang kita bisa itu bisa kita jual. Bisa kita jual. Jadi mulailah dari apa yang kita bisa. Nah, kalau yang kita bisa ini tidak ada, baru kita melihat orang lain. Jadi urutan kedua dari cara memulai bisnis adalah kita melihat apa yang dibutuhkan orang lain. Ya sederhana aja. Kita lihat di daerah sekitar kita, orang lain membutuhkan apa. Mungkin kita di lingkungan kampus, apa teman-teman mahasiswa misalnya, teman-teman pelajar butuh, kita buka. Apa yang belum ada kita buka. Ya kan begitu kan? Nah, kita lihat dulu di lapangan. Nah, jadi bisa kita memulai bisnis itu dari apa yang kita mampu, yang kita bisa, dan kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Kalaupun dua ini tidak bisa, kita bisa melakukan cara yang ketiga dalam memulai bisnis. Iya nggak? Yang penting buka dulu. Makanya salah satu guru bisnis yang terkenal di negeri kita, Bob Sadino itu berkata, kata Bob Sadino, ya nggak? Dan guru kami juga dahulu ya, dalam berwirausaha seperti Pak Purdi Echarandar berkata, bisnis itu buka dulu, ya nggak? Mikirnya jangan terlalu banyak, buka dulu bisnisnya. Nanti dalam perjalanan bisnis kita evaluasi dan kita rencanakan bisnis itu ke depannya lebih matang. Begitu barakallahu fikum. Ya, jadi berani memulai. Tetapi dalam berani memulai itu ada 3B yang lainnya. Jangan lupa berani yang ketiga setelah berani bermimpi, berani memulai, berani yang ketiga itu adalah berani bergerak. Ya, maksudnya itu berani, kalau di buku-buku itu berani merantau. Masya Allah. Jadi jangan cuma melihat itu di tempat di mana kita berada, tetapi kita harus bisa, ya enggak, berani melihat lapangan-lapangan orang lain. Jangan seperti katak di dalam tempurung, ya enggak, tetapi kita berani bergerak, hijrah ke tempat-tempat yang cocok dengan bisnis dan kemampuan kita. Lalu 2B yang terakhir, ini sub bisnis. Tidak mungkin seseorang itu akan sukses berbisnis kalau dia tidak punya 2B ini. 2B yang terakhir. Yang keempat dan yang kelima, para pendengar Anas Radio, yaitu B, berani gagal. Nah, berani gagal. Karena banyak orang tidak jadi membuka bisnis itu karena takut gagal.
Tetapi para entrepreneur, para calon pengusaha generasi muda yang ingin berwirausaha, maka dia harus berani gagal. Tidak takut gagal. Tidak takut gagal. Buka saja. Ya enggak? Buka saja. Ya. Kalau orang tidak jadi beli, makanya kata para pengusaha, ya enggak? Kita buka, kita jual sesuatu. Ya enggak? Karena kalau tidak laku, ya Masya Allah. Kita pikirkan lagi apa yang membuat usaha kita itu tidak laku. Tapi berani gagal. Ini mentalitas yang sangat penting yang harus ditanamkan kepada setiap muslimin yang ingin memulai usaha. Start bisnis sekarang. Dan yang kelima itu berani sukses. Karena ada orang-orang yang dia juga tidak pede sukses. Ya, maka siap gagal dan siap sukses itu adalah tips dalam kita memulai start bisnis kita sekarang. Begitu Al-Ahkanda Rama Bijaksana sebagai mukaddimah, saya kembalikan kepada antum sebagai penyiar kita yang Masya Allah yang ganteng ya. Ya, silakan. Ya, Masya Allah, tadi ulasan yang sangat semangat sekali dari Bang Andri ya, Masya Allah ya. Emang kayaknya Bang Andri ini suka makan kerupuk, jadi semangat gitu. Iya Bang Andri ya. Keren penyiar ini ya. Ya, alhamdulillah Bang Andri, ini ada banyak pertanyaan yang masuk nih. Dari Ardi Umayas, Pondok Ungu, Bekasi. Katanya, bagaimana menurut Bang Andri jika ada usaha es buah, mulai usaha bulan Ramadan kemarin. Lokasinya di pinggir jalan raya dengan modal yang sudah lumayan menguras, namun seharinya cuma laku 3-5 bungkus, paling banyak 10 bungkus. Apa dihentikan saja atau dilanjutkan tuh Bang? Ya, alhamdulillah ya. Langsung dijawab ya, Al-Ahkanda ya? Iya, langsung Bang. Baik, ini Ardi Umu Ayas, barakallahu fikum. Jadi kalau misalnya memang sumber pendapatannya tidak ada selain ini, ya kenapa harus ditutup? Ya, karena kan tadi Bang Andri mengatakan, Abu Umar di awal, bisnis ini jangan iseng-iseng. Ya, jadi mentang-mentang iseng-iseng bulan Ramadan coba-coba buka bisnis, lalu kita tutup lagi. Sayang ya. Padahal bisa jadi bisnisnya kita di Pondok Ungu Bekasi tadi, antum buka es buah itu, sudah ada para konsumennya. Ya enggak? Jadi ketika kita tutup nanti, para konsumen itu akan bertanya-tanya. Jadi coba, bagaimana kita tetap melanjutkan bisnis kita ini. Ya, selama dia tidak mengganggu aktivitas kita, tidak mengganggu aktivitas ibadah kita dan yang semisalnya daripada itu, maka lebih baik kita lanjutkan. Namun modalnya kita sesuaikan dengan apa yang keluar dari bisnis tersebut. Jadi itu cuma laku 5 bungkus, ya, paling banyaknya keluar 10 bungkus. Jadi perputaran modalnya, ya nggak, kita bikin modal, ya nggak, bahan baku untuk produksi yang semisal dengan itu. Jadi kalau misalnya 3-5 bungkus, ya Pak, persiapkan ya sekitar 10 bungkus, ya nggak. Jadi kalau habis tutup, ya kita bikin lagi untuk besok harinya sekitar 3 atau 5 bungkus. Ya, jadi disesuaikan saja. Nah, yang bikin kita nombok atau rugi, ya habis ini, ya kita sudah tahu ternyata keluarnya 3-5 bungkus, kita persiapkan sehari-hari 20 bungkus sampai 30 bungkus. Nah, kalau yang seperti itu 3 hari kemudian memang yang terjadi adalah bangkrut dan sangat menyakitkan hati. Kan begitu kira-kira. Tetapi kalau kita sudah tahu sehari-harinya seperti itu, jangan dihentikan. Lanjutkan saja. Siapa tahu ya, ada banyak faedah manfaat dari kita membuka es buah seperti yang sudah dijelaskan oleh Ardi Umayyah. Begitu Akanda. Iya, jazakallahu khairan Bang Andri. Iya. Lalu ada pertanyaan berikutnya dari Kendari nih Bang, jauh nih Bang. Alhamdulillah. Abu Jubair, Kendari, Sulawesi. Bismillah Bang Andri, jika ada 2 orang yang tidak ada pilihan lain selain mereka berdua, yang satu orangnya semangat kerja, kuat kerja dan rajin tapi tidak amanah dalam kejujuran. Sementara yang satunya lagi malas kerja, lemah tapi amanah dalam kejujuran kerja. Kira-kira dari kedua orang tersebut, mana yang lebih didahulukan untuk kita ambil sebagai karyawan? Jazakumullah khairan. Enggak. Iya. Barakallahu fikum. Baik ya, Abu Jubair di Kendari, Sulawesi ya. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati antum dan kita semua. Jadi kita dihadapkan oleh 2 yang tidak ada pilihan lain.
Maka ya nggak, sebenarnya ini kembali kepada kita sebagai owner, ya nggak, sebagai orang yang ingin mengambil karyawan. Ya. Kalau Bang Andri, yang dimana kita sebenarnya subhanallah kita punya optimisme, ya nggak, sebagai leader, sebagai pengusaha kita yang punya semangat, kita yang punya optimisme. Sebenarnya kita pilih yang kedua, ya, karena amanah itu subhanallah, amanah itu adalah modal terbesar dalam bisnis, di dalam yang namanya pekerjaan, ya. Kejujuran, ya, amanah itu adalah modal yang luar biasa, yang tidak ada duanya di dalam bisnis, harta karunnya bisnis. Namun kalau orang yang kerajinan, ya nggak, sedikit ada kelemahan, itu bisa kita tambal, bisa kita latih para pendengar Anas Radio, ya. Jadi kalau kita tidak punya pilihan lain, ya nggak, yang satu ini amanah, tetapi agak lemah dia, ya nggak, agak malas dia bekerja, ya inilah tanggung jawab dari leadernya ini. Kita sebagai pengusaha kita suntikkan motivasi. Ya, kita suntikkan motivasi. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin, Bang Andri Abu Umar, ya saya juga si pengusahanya ini ternyata juga agak lemah dalam, berarti antum butuh orang ketiga. Ya enggak? Butuh orang ketiga. Butuh orang ketiga tuh mungkin antum butuh motivator, atau mungkin teman pengusaha yang lain untuk menyuntik motivasi antum sebagai pengusaha, dan juga calon karyawan kita tadi. Jadi kalau dihadapkan seperti ini, amanah yang kita ambil. Karena amanah itu adalah modal kejujuran yang luar biasa, sulit kita dapatkan. Ya, banyak orang rajin tapi tidak amanah, ya enggak. Tetapi subhanallah. Nah, kalau yang sedikit kurang rajin, kita bisa suntikkan semangat, kita bisa latih dia dengan kedisiplinan yang kita miliki sebagai seorang pemimpin bagi dia. Begitu Abu Jubair di Kendari. Ya, Al-Kanda. Ya, masya Allah tuh Abu Jubair ya. Jadi sudah jelas semuanya tuh jawabannya. Terus ada lagi nih Bang, dari Abu Hanifah Firmansyah Purwakarta. Andri, bagaimana caranya promosi usaha jasa servis elektronik atau servis lainnya? Mohon dijelaskan. Ya, alhamdulillah. Baik. Ya, jadi memang karakter bisnis barang dengan bisnis jasa ini ada perbedaan. Ya, bisnis jasa dengan bisnis barang ini ada perbedaan. Nah, kalau bisnis barang memang titik tumpu dari yang namanya marketing di bisnis barang itu adalah pada barangnya. Pada barangnya. Jadi pada produk, kalau kita bermain ilmu marketingnya ada 4P ya kan, ada produk, ada place, ada price, ada promotion. Jadi produknya, apakah itu kemasannya, apakah rasa produknya kalau makanan, atau kemasan produknya. Tetapi kalau jasa, nah jasa ini inti, ya, titik tumpu landasan bisnis jasa itu adalah pada pelayanannya. Jadi bagaimana kita meng-create apa yang kita tawarkan kepada orang-orang yang merasakan bisnis jasa kita. Ya, mungkin kita lihat banyak sekali bisnis jasa itu mungkin secara Masya Allah, secara barang-barangnya kelihatan kok tidak begitu menarik, tapi ketika servisnya begitu luar biasa, maka servis ini yang harus kita tonjolkan kepada apa? Kepada calon-calon konsumen kita dimanapun kita berada. Ya, seperti kita lihat kan, bisnis jasa itu kan yang ditawarkannya adalah Masya Allah, adalah kalau brandingnya, ya nggak, lalu servisnya, lalu pelayanannya, ketepatan waktunya, ya nggak, dan sebagainya yang harus kita tonjol. Jadi ini bisnis jasa servis elektronik, karena elektroniknya sama semua. Ya, kita tidak bisa merubah karena merek-mereknya memang yang sudah ada dari asalnya. Ya, begitu kira-kira Akanda. Iya, baik Bang. Lanjut pertanyaan lagi nih Bang. Sekarang iya siap, laksanakan. Pulaunya ke timur lagi nih Bang. Jadi ada Andi dari Papua nih Bang. Tadi dari Kendari, sekarang dari Papua. Akhi, gimana memulai bisnis kalau sambil kerja Akhi? Katanya. Terus juga pertanyaan yang sama dari Abu Hanifah Firmansyah Purwakarta juga tuh Bang. Ya, Bang. Baik, barakallahu fikum ya. Jadi lanjut dua ini ya. Moderator kita ini langsung aja digabung. Baik, Andi dari Papua. Dari Papua jauh sekali ini ya, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah menguatkan keislaman antum dan kita semua jauh di ujung timur Indonesia. Jadi gimana memulai bisnis kalau sambil kerja Akhi? Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya begini, berarti kan dalam ilmunya di kuadran bisnis itu kan beliau ini ada di kuadran kiri, ada di kuadran kuadran pekerja, ya employee, tapi ingin juga bermain di kuadran kanan. Nah, berarti ingin kakinya satu di kiri, satu di kanan dalam istilah ilmunya Akang Robert Kiyosaki. Nah, jadi cara yang seperti ini ada dua caranya.
Yang pertama, kita harus melihat bagaimana kondisi pekerjaan kita. Jadi kalau kondisi pekerjaan kita itu ternyata pekerjaannya masih ada waktu luang, manfaatkan waktu luang itu. Jadi misalnya kalau Al-Ah Andi di Papua kerjanya pagi, ya nggak, dari pagi jam 7 sampai misalnya hanya sampai jam 2 siang, berarti kan masih ada sisa. Dari jam 2 sampai maghrib misalnya begitu. Nah, coba cari cari bisnis-bisnis yang kita bisa isi. Ya nggak, jadi kita bisa jual apa misalnya ba'da asar sampai menjelang maghrib. Ini namanya waktu luang di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau tidak ada, nah ini permasalahannya, ya nggak. Jadi banyak sekali para karyawan, para pekerja yang mengeluh kan, ya nggak, Bang Andri Abu Umar, saya bekerja dari pagi sampai malam. Kasihan sekali yang di pabrik-pabrik ya, lembur dari pagi sampai malam. Bagaimana saya memulai bisnis seperti ini? Ya nggak, dari pagi sampai jam 2, istirahat sebentar, cuma sholat, cuma makan, sambung lagi sampai jam 12:30 malam. Nah, yang seperti ini, Masya Allah, kita harus meminta petunjuk ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang, Masya Allah. Jadi saran dan wasiat Bang Andri yang pertama, memang kita kalau memilih pekerjaan, jangan sampai memilih pekerjaan yang seperti itu ya, yang sampai waktunya habis, kita tidak punya waktu luang untuk kita beribadah, untuk kita bersama keluarga, dan apalagi sampai ingin ke pertanyaan seperti ini, ingin membuka bisnis. Nah, kalau akhirnya darurat, maka yang harus kita lakukan, Allah Andi dari Papua, maka kita harus melakukan bisnis yang namanya dengan menggunakan teknik delegasi. Jadi bisnis sampingan, tapi dengan mendelegasikan kepada orang lain. Ya enggak? Mungkin antum, ya enggak, kita yang punya pekerjaan kan punya tabungan-tabungan kan, ada gaji kita yang kita tabung. Nah, gaji kita tuh kita jadikan modal. Nah, kita ajak siapa? Coba cari dulu yang ada di sekitar kita. Siapa tahu di kerabat antum ada sepupu, atau adik ipar, atau kakak kandung, atau misalnya ibu kandung kita di rumah, ya enggak? Subhanallah. Misalnya bisnis apa, jahitan, ya enggak? Nah, kita manfaatkan, kita modali. Ya enggak, sepupu kita itu. Nah, akhirnya kita bisa bermitra dengan dia. Sepupu kita berbisnis di rumah, jahitan misalnya begitu. Kita tetap bisa bekerja di kantor. Ya enggak, jadi akhirnya kita memiliki bisnis dan kita juga bekerja di kantor. Ya enggak, jadi kita melihat keadaan sekeliling kita. Kita ajak bermitra, ya enggak, kerabat kita atau tetangga kita atau orang lain yang harus kita kenal. Maka jangan lupa, kunci dalam bisnis sampingan seperti ini memang harus banyak berkomunikasi dan bergaul. Kalau orangnya pendiam, ya nggak, tapi cuma ingin niat-niat saja, maka tidak akan bisa membuka bisnis sampingan. Ya, begitu kira-kira Al-Ah Andi dari Papua. Lalu yang berikutnya Al-Ah Abu Abdillah di Purwakarta. Ya, bisnis karedok ya. Nah, ini bisnis karedok ini bisnis tradisional, bisnis kedaerahan. Karena memang yang namanya bisnis makanan yang sifatnya yang menonjol keunikan dan kedaerahan, yang harus kita lihat adalah di mana daerah kita membuka usaha tersebut dan bagaimana konsumen, ya, terapan informasi konsumen terhadap bisnis kita. Ya, karena bisnis seperti ini kayak karedok ini yang memang terkenalnya di area Sunda dan sekitarnya, Jawa Barat. Mungkin kalau kita buka di misalnya tempat Bang Andri di Bangka, orang sana nggak tahu karedok itu apa. Nah, mungkin kalau kita buka di sana, minggu depan tutup lagi tuh bisnis. Karena orang di sana tidak suka makan karedok dan yang semisalnya. Kan begitu. Jadi harus dilihat. Yang pertama di mana kita membukanya, dan yang kedua konsumen di mana kita berada. Karena ini bisnisnya sifatnya keunikan dan ya tadi kedaerahan ya. Mungkin cara yang paling baik, biasanya yang begini-begini itu kita harus mengikut kepada bisnis orang lain. Ya, coba dulu kita ikut kepada bisnis orang lain, misalnya buka di tempat-tempat tertentu yang pas, atau di mana, di plaza atau di supermarket, ya nggak, memang ada ruko-ruko tempat jual makanan. Kita gabung dulu, kita lihat situasinya. Ternyata karedok kita ini bagus, nah bisa kita buka karedok kita ini secara mandiri. Begitu Al-Ah Abu Abdillah di Purwakarta. Ya, kembali ke Al-Ah Kanda. Ya, Masya Allah tuh. Karedok ya Bang ya, yang sayurnya mentah itu Bang ya. Kalau gak ada Masya Allah. Ini Bang, lanjut Bang. Ya. Assalamualaikum Bang Andri, mau tanya bagaimana sih caranya agar bisnis kecil bisa menjadi besar dikarenakan dengan keterbatasan modal sehingga perputaran modalnya lambat. Abu Afra, Jakarta. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Ah Abu Afra, yang hafizullah, semoga Allah menjaga antum dan keluarga di Jakarta. Baik.
Nah, caranya bisnis kecil bisa menjadi besar. Ya, di dalam istilah para entrepreneur itu namanya bisnis mikro. Ya, karena memang kadang-kadang ada para pakar bisnis membedakan antara bisnis kecil dengan bisnis mikro. Karena kalau kita pakai istilah bisnis kecil, nanti kecil-kecil terus, nggak akan besar-besar. Nah, ini mentalitas ya. Ya nggak. Jadi bisnis mikro yang seperti ini, kalau ingin menjadi besar, memang ada beberapa ya tips yang harus kita lakukan karena keterbatasan modal kita. Yang pertama, memang caranya, ya memang agak ramah seperti ini. Yang tadi Bang Andri nasihatkan kepada Ummu Ayyas, bisnis tadi apa, buah ya? Buah, Bang. Yang apa namanya? Kita memakai modal itu disesuaikan dengan keadaan bisnis kita. Ya nggak? Jadi kalau misalnya kita sudah tahu, ya nggak, ternyata yang lakunya ternyata 10 buah per hari, 10 item per hari, maka kita menyiapkan modal kita yang semisal dengan 10 buah tersebut. Jangan terlalu besar. Nah, ketika dapat untung, ya untungnya kita tabung kembali. Ya kita tabung, ya kita investasikan lagi ke dalam bisnis kita. Nah, ini cara yang pertama. Namun cara yang seperti ini memang agak lama. Namun cara yang seperti ini kalau betul analisanya, dia akan terus meningkat siklusnya, ya nggak? Jadi sedikit-sedikit jadi bukit, akhirnya menjadi besar. Dan banyak para pengusaha yang seperti ini. Ini cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, nah ini cara yang diambil oleh para pengusaha, memang adalah melakukan pinjaman. Ya kan? Karena kalau kita tidak punya modal, kita harus meminjam kepada orang lain. Ya. Namun yang harus diperhatikan oleh para pendengar An-Nasr Radio itu, ya, karena pinjaman di hari ini kan banyak yang yang syar'i ya, yang mengandung riba dan yang sebagainya, mengandung bunga, apakah itu di dunia perbankan atau yang semisalnya, maka kita harus berhati-hati, ya enggak? Jangan sampai kita ingin niat kita Masya Allah mulia, berwirausaha yang menafkahi keluarga kita, tapi ternyata tidak berkah dengan adanya riba di usaha kita tersebut. Maka bagusnya coba cari permodalan yang syar'i. Kalau seandainya kita punya orang-orang lain, nah ini kan kata kunci kan ubah cara berkomunikasi dan bergaul. Kita punya teman pengusaha, kita punya teman ahlu sunnah yang ternyata dia modalnya banyak, ya enggak? Nah, bagaimana tidak kita ajak, ya enggak? Mereka itu bermitra dengan kita, ya kita tawarkan, ya bapak, ya akhi, ya enggak? Saya punya bisnis, ya enggak? Tapi modalnya kurang, nah bahkan Abu kan, ya karena Abu bekerja, mungkin modalnya tidak digerakkan. Bagaimana kalau saya pinjam? Padahal kita berwirausaha, bekerja bersama, bermitra dalam bisnis. Nah, kita bagi dua, ya nggak? Kita atur, ya nggak? Bagaimana syarikatnya? Apakah syarikat dorobah atau yang semisalnya dari dari bentuk persyarikatan. Jadi ini solusi-solusi bagi orang yang terbatas dalam modal, sehingga perputaran modalnya itu bisa bekerja sama dengan orang lain. Begitu Abu Afra, kembali ke moderator kita yang Masya Allah, yang sumringah. Sumringah ya Bang ya. Alhamdulillah. Ini ada lagi nih Bang nih dari moderator juga nih, moderator senior tapi ini dari Angga di Jakarta. Mas Kanda yang baik, kok ada gininya ya? Tolong sampaikan ke Bang Andri yang baik pula tuh. Dua-duanya baik sepertinya nih. Ana mau tanya, semua hal sudah kami catat, banyak tips Bang Andri sudah kami simpan baik-baik. Namun diri ini belum saja memulai bisnis hingga waktu ini. Apa nasihat baik Bang Andri? Masya Allah, barakallah. Ya. Jadi ya ini untuk memulai bisnis ya, karena tips banyak-banyak. Kalau banyak para pengusaha ya guru-guru kita di dunia entrepreneur ya, kalau mereka yang berpikirnya sangat tajam ya, kalau bahasa kita sedikit ekstrim ya enggak, malah nasihat mereka ya enggak, kalau yang kalau bahasa kasarnya itu ya jangan dengar lagi ya, jangan dengar lagi tips itu, karena semakin banyak semakin kita bingung ya, begitu ceritanya ya. Karena kata para dulu ya enggak, jadi jangan terlalu banyak dengar para motivator. Ya bukan berarti ditinggalkan ya Anas Radio ya. Ya bukan begitu maksudnya. Jadi artinya tips itu cukup mas 1, 2, 3 tips saja. Ya enggak. Sisanya tutup tips itu langsung kita memulai membuka usaha. Jadi tips ini jangan terlalu banyak. Jadi akhirnya jadi buku diary tips dari bintang usaha mandiri. Tapi ternyata tidak membuka usaha. Ini nasihat pertama. Ya, atau kita membaca buku cukup 1, 2 buku saja. Buku strategi memulai bisnis jangan banyak-banyak, sisanya buka saja. Begitu kira-kira.
Ya, Masya Allah. Lalu memang nasihat yang kedua, memang kita harus ada apa ya kalau bahasa ininya, ada punishment. Ya, ada hukum terhadap diri kalau kita tidak buka. Karena ini penting. Karena kadang-kadang kita ini membuat aturan, ya enggak, tetapi kita sendiri yang melanggar aturan kita. Betul tidak? Ya, karena seperti itu ya. Ya enggak? Nah, dan Masya Allah, kita tidak memberikan kedisiplinan pada diri kita. Ini yang membuat akhirnya semakin futur, tidak membuka usaha. Jadi kita merencanakan, misalnya, ya enggak? Ya, insya Allah nanti saya akan buka usaha, misalnya hari ini hari Rabu, nanti hari Jumat. Nah, ini ada kata nanti ini. Ketika Jumat, itu apa namanya? Jumat. Sudah masuk Jumat, ya enggak? Lalu lewat ke hari Sabtu, ya berleha-leha. Ya sudah, nanti masih ada hari Rabu berikutnya. Nah, nanti ini jiwa yang menunda-nunda ini yang membuat apa? Membuat bisnis itu akhirnya tidak pernah terbuka, tidak pernah terbuka dan tidak pernah akhirnya memulai dalam bisnis. Ini nasihat dari Bang Andri kepada antum, jangan pernah menunda-nunda untuk membuka usaha. Jadi mulai sekarang saja apa yang kita mampu. Begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Ya, itu nasihat yang sangat mengena ya Bang ya. Insyaallah jangan menunda-nunda. Terus ada lagi nih Bang, Ardia Miranti di rumah Bang. Nggak tahu rumahnya di mana Bang. Bang Andri, mana pilihan yang lebih baik? Modal besar, untung besar, laku seminggu 1 piece, atau modal besar, untung kecil yang laku 1 piece sehari? Nah gitu Bang. Modal besar, untung besar, laku seminggu 1 piece. Ya. Jadi modalnya besar gitu ya, untungnya juga laku seminggu 1 piece. Ya enggak? Kan modalnya besar, ya enggak? Untungnya kecil, ya. Yang laku 1 piece 1 hari. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi modal besarnya sama-sama modal besar. Lalu untungnya 1 besar, satunya untungnya kecil. Namun laku piece 1 hari. Nah, memang banyak faktor selain faktor yang ditanyakan di sini ya. Hanya kalau misalnya hanya ini yang ditanyakan, memang kalau kita lihat para pengusaha-pengusaha dari teman-teman kita dari kalangan Tionghoa, ya enggak, yang mereka memang Masya Allah cara berbisnisnya luar biasa, mereka pilih yang kedua. Ya, karena luar biasa. Para entrepreneur itu, ya enggak, kadang-kadang marginnya kecil, tapi kalau dilipat gandakan, ya sehari-harinya itu perputarannya banyak, dia akan pilih yang itu. Ya. Walaupun misalnya usahanya cuma jarum pentul atau usahanya cuma korek api, ya. Coba para pendengar Anas dulu lihat, ya enggak? Usaha-usaha kecil seperti jarum pentul itu untungnya berapa sih? Kecil sekali, ya enggak? Kecil sekali, tapi perputarannya luar biasa, ya enggak? Kecil mungkin untungnya cuma 20 perak atau 15 perak, ya enggak? Tetapi 15 perak lakunya 1 ton 1 hari, kan begitu, ya enggak? Nah, tapi apa yang terjadi? Jadi kaya raya. Ya kan begitu. Tetapi, nah ini pengusaha kita dari kalangan, ya ini kita ya, teman-teman ini Melayu ini, kita ini, ya teman-teman Melayu ini, mikirnya tuh untungnya besar. Pokoknya untungnya sekutang, marginnya besar kan begitu, ya enggak? Jadi kalau modalnya cuma 1.000, lalu dia naikin marginnya sampai 3.000, ya nggak bisanya begitu kan? Tetapi lakunya cuma 1. Ya maka yang seperti ini, yang akan kalah dengan pilihan yang kedua. Untungnya kecil, tapi perputarannya 1 piece 1 hari. Jadi besoknya 1 hari, maka dia akan mengalahkan yang besar. Begitu kira-kira untuk ya enggak saudariku Ardiah Miranti di rumahnya mungkin di tempat antum itu ya. Iya. Jeli sekali antum Bang ya, masalah ya. Ya, Masya Allah. Ini Bang, sekedar info nih Bang, pendengar acara kita sekarang ini jumlahnya sekitar 117 pendengar nih Bang. Alhamdulillah nih Bang. Segala Bang. Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ya mudah-mudahan bermanfaat lah ya ke semuanya. Terus ada lagi nih Bang. Ini kembali ke Pulau Sulawesi nih Bang. Bang Abu Umar, saya tinggal di Indonesia Tengah. Terus misalnya saya punya rencana bisnis kecil-kecilan dengan menjual sesuatu yang bisa menjangkau Indonesia bagian barat, tengah, dan timur Indonesia dengan modal yang kecil. Kira-kira item apa yang cocok dijual ya? Abu Ahmad Siraj Makassar. Iya, alhamdulillah. Ini ya enggak, ahuna kita ya, Abu Ahmad Siraj, ya hafizahullah di Makassar, saudara kita yang sangat aktif di dunia maya, ya Al-Makassari. Jadi, ya enggak,
pengen bisnis kecil-kecilan. Ya, bisnis mikro dengan menjual sesuatu yang menjangkau ya, Indonesia bagian barat, tengah, timur Indonesia dengan modal yang kecil. Ya subhanallah, sebenarnya dari apa yang beliau lakukan di dunia maya, itu jangankan menjangkau Indonesia tengah, barat dan timur, bahkan dia bisa mencapai Eropa, Amerika, Arab Saudi dan sama di Brazil saja dengan dunia maya itu. Ya. Kan apakah benda kecil? Ya enggak, bendanya kecil misalnya jarum pentul, ya, dengan kita tawarkan di dunia maya, ya enggak, misalnya kita punya jarum pentul yang khas, yang unik, kita bisa kita pasarkan sampai ke Afrika, sampai ke Amerika. Ya, jangankan hanya Indonesia bagian barat, tengah dan timur, saudaraku yang tercinta Abu Ahmad Sirot, kan begitu. Apakah bendanya kecil? Apakah kalau bahasa kita ininya kuantitasnya yang kecil? Kuantitasnya yang kecil. Jadi kalau misalnya ingin dengan modal yang kecil, ya enggak, dengan modal yang kecil, disebut bisnis kecil itu bukan pada barangnya tetapi modalnya, maka memang yang harus kita pilih adalah yang cocok dengan jangkauan bisnis yang kita ingin raih. Ya, jadi ingin bermain di mana di sini? Ya, ingin bermain di mana? Dan dicocokkan dulu dengan modal. Kan kalau misalnya menjangkau timur, tengah dan barat kan, kalau misalnya barangnya ingin kita transfer, ingin kita distribusikan, kita butuh modal juga. Masya Allah. Nah ini Bang Andri kasih contoh, ya enggak? Kecil-kecilan. Di rumah saya ini, ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, Ana juga berbisnis online, ya enggak? Nah, istri maksudnya, Jauza di rumah. Itu bisnis online, ya enggak? Masya Allah, itu menjangkau dari Aceh sampai Maluku. Dari Sulawesi, Kalimantan sampai Pulau Jawa. Itu hanya berbisnis online, masalah kain-kain saja. Jadi kain-kain saja. Jadi dia tawarkan, ya enggak? Tawarkan kain, Masya Allah. Nah, ada orang-orang yang suka, Masya Allah. Barakallahu fikum, kita beli kainnya, lalu kita bisa jangkau itu wilayah Indonesia bagian manapun dengan penjualan kita. Dan kayaknya Abu Ahmad Sirot ini, Masya Allah, daya jangkaunya luar biasa. Ya, punya banyak waktu luang, ya enggak, di dunia maya, dan bisa melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dalam bisnisnya. Kira-kira begitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa dia jual di bisnis tersebut. Begitu Allah Kanda. Iya Bang. Kepada pecinta Anas Radio yang mau ngirimin pertanyaan, monggo dikirimin sekalian sekarang. Jadi mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan, kirim sebanyak-banyaknya di chatbox Anas Radio ya. Terus ini Bang, ada pertanyaan lagi Bang dari Abu Zur'ah di Depok Pusat, kayak pernah dengar namanya Bang. Mas Kanda, saya mau tanya ke Bang Andri, mohon izinnya. Ya, saya izinkan. Bisnis sudah saya mulai Bang, tapi kegagalan seringkali meruntuhkan semangat dan motivasi saya. Hal-hal apa saja yang perlu saya perbaiki, minimalnya untuk perbaiki semangat dan motivasi Bang? Masya Allah. Jadi rumus yang pertama, Abu Zur'ah di Depok Pusat. Nggak tahu di Depok Pusatnya pusat mana ya? Bukan pusat teroris ya? Bukan. Masya Allah. Bukan ya, Alhamdulillah. Semoga Allah melindungi kita dari semua fitnah ini. Baik. Jadi ya enggak, cara yang paling manjur, ya enggak, cara yang paling mujarab adalah merubah mindset. Ya enggak. Jadi yang takut gagal menjadi cinta gagal. Nah, tadinya tadi takut gagal, malah suka kegagalan. Ya enggak? Karena para pengusaha itu ketika dia takut gagal, malah akan merusak semangat dan motivasinya. Makanya tadi kan B yang keempat tadi, berani gagal. Maka gagal itu dicari. Makanya kita lihat para pengusaha itu, dia mengatakan, mana gagal itu? Mana gagal itu? Gagal itu mana? Ya enggak? Jadi gagal itu dicari. Ya enggak? Jadi sebenarnya akhirnya dia percaya diri, dia berani menghadapi penjualan-penjualan, dia tidak takut menghadapi konsumen-konsumen. Ya enggak? Jadi kegagalan itu dihadapi dengan lapang dada, karena dia percaya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia percaya kepada dirinya. Masya Allah. Jadi kegagalan itu kita rubah mindsetnya, yang tadinya ya kita takut gagal, tetapi kita jadi suka dan kita mengharapkan kegagalan. Kan begitu? Ya, karena kegagalan itu ya satu mata uang sebenarnya dengan kesuksesan. Ya. Jadi kalau orang ingin sukses tapi tidak takut gagal, orang ingin sukses tapi takut gagal, sama aja dia dengan takut sama saja yang takut sukses. Itu yang pertama, ya enggak? Atau minimalnya, nah ini ada cara minimalnya supaya tidak runtuh. Jadi kita harus selalu mengevaluasi kegagalan kita. Ya enggak? Jadi gagal itu ada di mana? Nah, ini cerita
Nah, misalnya Bang Andri yang kasih contoh banyak cerita-cerita ya, apakah bisnis dalam negeri dan luar negeri. Ya, ada namanya bakso Malang Karapitan nih. Nah, yang terkenal dari Bandung. Ya, ini ownernya itu pernah seminar bersama Bang Andri dulu. Ya enggak, namanya Pak Yunus Yahya. Dia cerita, ya enggak. Saya ini berbisnis bakso Malang Karapitan ini sudah gagal sampai ratusan kali. Dan saya memulainya awalnya dari gerobakan. Ya enggak, dari gerobakan di Jalan Karapitan Bandung. Dia gagal. Ya, tetapi itulah kita bedanya. Kalau orang kita ini, masya Allah, kalau gagal pindah bisnis kan. Tapi kalau dia ini tidak. Ketika dia gagal pertama kali itu dia evaluasi apa yang membuat gagalnya. Dia tanya kepada orang, ya enggak, kenapa gagal? Apakah tempatnya? Apakah karena rasanya? Ya enggak, apakah rasanya kurang gurih? Apa terlalu asin? Atau terlalu apa? Nah, dia perbaiki kegagalan tersebut. Maka di sini yang membuat kita termotivasi selalu. Lalu ketika kita evaluasi kita buka lagi. Ya selalu aja begitu. Dan akhirnya lama-lama ya nggak kesekian kalinya dia berhasil membukanya dari apa kegagalan-kegagalan yang sudah terjadi. Begitu kira-kira Al-Abu Zur'ah di Depok Pusat ya. Siap. Iya Bang. Ini Bang, menyikapi tadi bisnis harus yang dicari gagalnya gitu kan. Iya. Nah kadang saya tuh dengar apa ya, cerita-cerita orang-orang sukses itu pasti ya bisa dipastikan itu sebelumnya jatuh bangun gagalnya puluhan kali dengan cerita-cerita yang mengenaskan gitu Bang ya. Nah, itu misalnya gini Bang, sudah berkeluarga dan tidak ada tumpuan penghasilan, kalau kayak gitu gimana tuh Bang? Sudah berkeluarga, tidak punya tumpuan penghasilan. Iya, terus gagal mulu Bang kan. Gimana gitu kan? Iya. Ini bukan pengalaman diri ya, bukan? Enggak bang. Alhamdulillah enggak Bang. Iya, alhamdulillah. Iya, siap. Alhamdulillah. Kalau iya juga nggak apa-apa, insya Allah ya. Iya, itu bukan aib yang besar, bisa kita rubah, insya Allah. Bisa kita rubah, insya Allah. Jadi memang kita harus terus bermujahadah. Ya, bermujahadah itu mencari, ya nggak, mencari tadi kan konsepnya kita mulai dari apa yang kita bisa. Karena memang sesuatu yang sifatnya mapan itu membuat kita malas, ya nggak? Kan begitu kan? Makanya kita lihat, ya nggak? Kita lihat pengusaha-pengusaha yang sukses tadi, mereka yang memang dari awal. Tapi biasanya kalau generasi kedua, generasi ketiga memulai usaha, itu ya nggak? Ya kalau tidak termanage dengan baik, banyak gagalnya karena dia sudah mapan kan? Makanya ada istilah Al-Ahkanda Ramah Bijaksana dan para pendengar Anas Radio. Ya, ada generasi pertama yang membangun, generasi kedua yang generasi ketiga yang menghancurkan, ya enggak? Jadi generasi bapak ini susah payah ini, ya enggak? Pendiri bisnisnya, eyangnya ini, kakeknya ini, Mbah Yudnya ini, dulu berjuang di kampung, misalnya di ujung Pangalengan, di ujung Banyuwangi, di ujung Banten, ya enggak? Berjuang sampai besar. Anak generasi keduanya, masya Allah menghabiskan buka sini, tapi tidak mengevaluasi diri, dan akhirnya cucunya yang menutup usahanya. Ya enggak, yang menghabiskan, yang merusak, ya enggak, yang menutup usahanya. Jadi, nah ini memang di mana-mana ya kemapanan itu membuat kita malas ya enggak, membuat kita terlena. Jadi caranya, pesan Bang Andri, harus seseorang yang punya kemapanan seperti ini, para pendengar Anas Radio, mungkin antum punya mertua sukses, kaya, atau antum punya bapak yang masya Allah tanahnya berhektar-hektar, ya enggak, punya harta karun yang banyak misalnya seperti itu, sehingga antum terlena, ya enggak. Nah, jadi kita harus hancurkan itu. Jadi kalau bahasa kita, hancurkan belenggu motivasi. Jadi kemapanan itu pada satu sisi itu belenggu motivasi yang buruk kalau kita tidak menyikapinya dengan baik. Nah seperti tadi kan, ya enggak, karena dia sudah berkeluarga mungkin enak, ya masya Allah. Ya, nah coba hancurkan itu. Kita mulai lagi dari awal, Al-Ahkanda. Kita mulai lagi dari awal, walaupun cuma ya enggak menjual apapun yang bisa kita jual dalam berdagang dan berwirausaha. Begitu kira-kira. Hancurkan belenggu motivasi tersebut. Iya, jazakallah khairan Bang. Hancurkan ya Bang ya. Iya, hancurkan itu. Ini tadi banyak pertanyaan dari seluruh Indonesia ya, dari Papua, tadi Papua New Guinea apa Papua Indonesia ya? Terus ada Kendari, ada Makassar. Kali ini kita singgah di Jakarta lagi nih Bang. Ya. Dari tim Al-Madini Jakarta, kayak pernah dengar lagi nih Bang. Bang Andi, sebentar kita akan menyambut Lebaran Haji. Nah, apa mungkin saya memulai bisnis perdana saya langsung terkait dengan event-event tertentu? Mengingat saya kan baru terjun ke dunia bisnis, gitu Bang.
Oh, bisa aja pertanyaannya ya. Iya, ini tim Al-Madini Jakarta ya. Sepertinya ini sudah berpengalaman di dunia bisnis. Mungkin barang yang baru ya. Ya kalau misalnya ingin memulai bisnis perdana itu yang dimaksud barangnya, ya Masya Allah, boleh kita langsung tersegmen pada event-event tertentu. Jadi misalnya kita lihat ada event-event yang pas di daerah yang kita ingin buka, atau misalnya apa? Atau kita kenal dengan event organizer yang ingin kita buka, misalnya ada bazar buku atau bazar busana muslimah, ya silakan kita hubungi beliau. Ya enggak? Kita punya usaha busana muslim, kita ikut ke bazar-bazar tersebut, kan begitu kira-kira ya. Apakah sifatnya dia di kampus atau di mana, di bazar atau di mall atau di pasar induk atau di pasar yang tradisional, silakan aja kalau misalnya ada event-event yang bisa kita bermain di dalamnya, kan begitu kira-kira. Jadi tidak jadi masalah. Yang penting apakah kita punya networking ke sana, dan ada peluang untuk kita masuk ke event-event tersebut. Jadi tidak jadi masalah ya. Apalagi kalau bisnisnya kita sudah punya pengalaman sebelumnya, harusnya malah kita yang bikin event tersendiri begitu ya. Tim Al-Madini di Jakarta ya, ini orangnya sama-sama aja ini ya. Iya bang, kayak kalau tim Al-Madini memilih ini bang, kayak yang lebih memilih di kampus daripada di pasar tradisional kayaknya. Oh, di kampus dia ya, Masya Allah, alhamdulillah ya. Kita beralih ke Ahruli di Jogja bang. Bang Andri, ada sekolah nggak buat para pengusaha sehingga dalam menjalankan usahanya kami selalu dibimbing? Gitu bang. Ya alhamdulillah. Ada sekolah nggak? Ya nggak. Dalam menjalankan. Jadi kalau pertanyaannya umum seperti ini, ya sekolah itu banyak sekali. Ya nggak. Ada yang sekolah yang namanya sekolah formal. Ya nggak. Sekolah formal seperti institut-institut bisnis, institut-institut wirausaha, ya nggak, sekolah-sekolah bisnis itu banyak sekali di berbagai kota. Ya, di berbagai kota ya. Apakah itu di Jakarta, apakah itu di Bandung, apa di Surabaya, di berbagai kota ada yang sifatnya formal. Ya nggak. Sampai di Bandung sendiri ada memang sekolah namanya sekolah bisnis, namanya Bandung Business School, misalnya contoh begitu. Nah, boleh kita ikut yang seperti itu. Ya nggak. Ada program D1-nya, D3-nya, dan ada S1-nya. Kalau yang ingin formal, memang semua materinya adalah materi-materi berwirausaha. Ya, Bang Andri juga, ya awal-awal di sana memang salah satu yang memberikan seminar dan materi training di Bandung Business School ini. Ya, karena pendirinya, ya rektornya itu adalah sahabat saya dulu ya. Begitu kira-kira. Jadi yang pertama sekolah formal. Yang kedua adalah sekolah non formal atau informal. Nah, yang seperti ini banyak. Coba Ahruli di Yogyakarta, coba kali-kali kita beli buku-buku bisnis. Nah, beli buku-buku bisnis itu setiap edisi itu banyak sekali tawaran-tawaran sekolah-sekolah bisnis. Apakah itu misalnya kita sebutkan ya, majalah SWA, ya enggak, ada majalah peluang bisnis, ada majalah pengusaha. Coba kita buka halaman-halamannya. Ada iklan-iklan training-training wirausaha, ya enggak, dari berbagai jenisnya. Ya enggak, ada yang dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri, ada yang franchise, ada yang konvensional, ya enggak, ada yang harganya cuma murah, ya di bawah 1 juta, ada yang ya enggak, sekian juta, ya enggak, ada yang dalam jangka waktu 1 minggu, ada yang sampai berbulan-bulan. Itu semuanya lengkap. Nah, jadi Ahruli di Yogyakarta dan pada para pendengar Anas Radio, ya silakan aja. Ya enggak, silakan aja. Makanya ya cari ya peluang-peluang di situ dengan kita membuka wawasan kita dari berbagai media. Namun kalau pertanyaannya khusus apakah Masya Allah di kalangan kita, ya Masya Allah Salafi Ahlus Sunnah, memang yang Bang Andri ketahui ya belum ada ya. Nah, ini Bang Andri sendiri sedang merevolusi diri. Bagaimana lagi memikirkan saya, apakah kira-kira pas nanti kita buat sekolah pengusaha, ya enggak, nanti insya Allah mungkin kita bisa bekerja sama dengan Anas Radio, membuat Masya Allah training-training wirausaha, sekolah-sekolah pengusaha, ya enggak, khusus buat ikhwan-ikhwan, ya enggak, Masya Allah, kan ide yang luar biasa ya. Iya bang. Ikhwan-ikhwan Ahlus Sunnah yang ingin memulai usahanya, mungkin bisa kita tindak lanjuti di masa-masa yang akan datang. Ya begitu, lanjut. Ya bang. Sekarang dari Cimahi, Tanah Pasundan, Abu Abdillah, Oot. Oh, out of topic. Apa nih bang? Saya kira namanya Oot. Ternyata out of topic bang. Ya. Kalau memilih pegawai yang jaga toko itu, mana yang lebih baik? Bayar orang dengan bayaran murah
tapi tidak bisa menjual, atau bayar orang yang lebih bisa menjual tapi bayarannya tinggi Bang? Bayaran mungkin ini Bang, apa gajinya ya? Iya. Atau bayar orang yang lebih bisa menjual dengan bayaran yang tinggi. Nah, alhamdulillah di Cimahi kita kan tidak sering berjumpa dengan anak di Bandung. Oh, iya. Alhamdulillah, hafizahullah. Jadi yang pertama, ini kita kembalikan ke modal antum, ya enggak, ke keuangan kita, ya enggak. Ya kalau misalnya kita tahu ada orang yang lebih berkualitas, kemampuan menjualnya skillful, punya kemampuan yang luar biasa dalam menjual, ya kita punya uang banyak, ya kita, jangan terlalu pelit untuk mengeluarkan yang namanya uang, ya enggak, demi yang namanya entrepreneurship, kira-kira begitu. Jadi coba kita hire orang yang ahli, walaupun dengan bayaran yang tinggi, karena kan kita mampu, ya kita mampu karena kita punya uang, dan dia mampu juga menjual barang kita. Nah ini yang pertama, kalau punya uang, ya enggak, punya modal yang baik. Tetapi kalau tidak, nah, pertanyaannya lain lagi jawabannya. Kalau misalnya bayarannya murah, ya enggak, tidak bisa menjual, ya enggak, dan ada satu lagi dia bisa menjual tapi bayarnya tinggi, dan kita tidak punya uang, maka pilihannya jelas yang pertama, karena bayaran yang tinggi jelas kita tidak punya uangnya. Tetapi ketidak bisa menjualnya itu kita latih, ya enggak, karena kita sebagai pengusaha kita pengen meng-hire pegawai, ya, tapi kita tidak punya uang, ya kita harus punya tanggung jawab yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan salesmanship dia ini, ya enggak, karyawan kita ini, begitu kira-kira. Nah bagaimana caranya Bang? Mungkin kita cari ya enggak, orang-orang yang bisa melatih dia, atau kita sekolahkan dia, kan begitu, ya enggak, kita ikutin training dalam penjualan, atau kita beli buku salesmanship, ya enggak, kita suruh dia baca, ya enggak, lalu kita diskusi dengan dia, atau kita latih bersama-sama dengan kita, ya. Itu yang dilakukan oleh para pengusaha yang modalnya sangat kekurangan, ya. Jadi dia bersama-sama dengan pegawainya itu, dia transfer ilmu penjualan, sehingga akhirnya pegawainya itu makin hari makin bagus dalam penjualan. Begitu kira-kira. Iya, Masya Allah, itu jawaban yang sangat-sangat mendalam dan mengena. Iya. Dari Bang Andri kepada Abu Abdillah Cimahi, tapi bukan Oot namanya. Afan. Terus sekarang ada lagi nih Bang, mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir dari seseorang di Jakarta, dari Abu Salman di Jakarta Bang. Saya ingin jualan baju di kampung saya, Kebumen, lewat saudara saya, tapi sistemnya cuma menawarkan ke tetangga dulu, karena tidak ada modal buat sewa toko. Bagaimana tips-tipsnya? Monggo Bang. Alhamdulillah, Abu Salman di Jakarta ya. Jadi sebenarnya kaum muslimin, para pendengar Anas Radio, kalau kita baca buku-buku biografi para pebisnis sukses, bahkan mereka itu memulai bisnisnya itu dari bisnis rumahan. Jadi dari bisnis rumahan, bisnis apapun, apakah bisnis barang, bisnis jasa. Coba kita lihat misalnya salon rambut yang terkenal, Rudi Hadiswarno atau Yopi, atau misalnya itu mulainya di rumahnya. Dia bikin salon rambut itu di garasi rumahnya, para pendengar Anas Radio. Bahkan yang kita tahu bisnis apa misalnya hotel, ya nggak, Hotel Hilton yang sangat terkenal itu. Hotel Hilton itu dulu rumahnya yang dijadikan kontrakan di Amerika. Jadi semua, ya nggak, ya bukan semua ya, kebanyakan para pengusaha yang sukses yang kita dengar hari ini, memulainya itu dari bisnis rumahan. Jadi artinya, jangan kita berpikir kalau kita tidak punya modal, selalu pikirannya ruko lagi, toko lagi. Itu keliru yang sangat besar para pendengar Anas Radio, para pemirsa di anasradio.com. Jadi Abu Salman di Jakarta, mulailah di rumah kita, mulailah di garasi rumah kita, mulailah dari ruang tamu kita. Kalau perlu ruang tamunya disekat bagi dua, dikasih tabir, ya enggak? Maksudnya kalau ada tamunya tanya, kok banyak pakaian Pak? Kok banyak pakaian Bu? Masya Allah, saya lagi bermujahadah. Ya enggak? 1,5 untuk ruang tamu, 1,5 untuk jual kue. Nah, Masya Allah, jangan malu para pendengar Anas Radio. Ya enggak? Barakallah, ini malu. Malu itu kalau kita bermaksiat. Kalau kita malu pada kebaikan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kekeliruan yang sangat besar. Abu Salman di Jakarta dan semua yang mendengarkan pidato Bang Andri dari Anas Radio pagi hari ini. Begitu tipsnya. Jadi jangan malu, mulai dari rumah, tawarkan ke tetangga-tetangga dengan lisan kita. Makanya kata para pengusaha, modal bisnis itu cuma ada 3. Dan semua orang di dunia ini, makhluk yang namanya manusia punya 3 modal ini. Modal yang pertama otak, ya enggak, ide yang kreatif. Modal yang kedua lidah. Modal yang ketiga dengkul. Jadi modal itu 3. Uang itu bukan modal ya. Subhanallah.
Uang itu bukan modal. Itu modal yang bisa kita cari kalau kita punya 3 ini, para pendengar Anas Radio. Jadi yang pertama, sekali lagi Bang Andri Abu Umar ulangi, biar materi hari ini begitu puncaknya. Yang pertama adalah otak, ya enggak? Nah, kita punya otak ya. Siapa di sini tidak punya otak? Ya enggak? Semuanya punya otak. Otaknya dimanfaatkan dengan mengeluarkan ide-ide yang kreatif. Kalau tidak mampu mengeluarkan ide yang kreatif, kita berlatih mengasah otak kita untuk belajar bagaimana idenya itu kreatif. Yang kedua, lidah. Mantapkan lidah kita itu. Jadi tawarkan ke tetangga kita, tawarkan ke teman-teman kerabat kita, ya enggak? Tawarkan ke mertua, tawarkan ke adik ipar, tawarkan ke paman dan bibi dengan lidah kita, begitu kira-kira, ya enggak? Dan yang ketiga, dengkul kita. Makanya jangan cuma nongkrong di rumah, ya enggak? Coba, ya enggak? Ikuti kaki ini, ya enggak? Bawa kaki dan tangan kita ini untuk berjalan dari rumah ke rumah, dari tetangga ke tetangga untuk menjual barang kita tersebut. Berani berwirausaha dengan modal otak, lidah dan dengkul, ya enggak? Uang itu akan datang dengan 3 ini kalau kita manfaatkan dengan semestinya. Begitu al-ahkanda, ramah bijaksana. Begitu juga Bang Andri Matsa Abu Umar, jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Iya. Bang, itu tadi kesimpulan dari awal atau gimana Bang? Oh iya, itu bisa juga. Bisa ya Bang, jadi. Iya bisa juga. Ya, antum maunya disimpulkan atau tidak ya terserah moderator. Jadi pencinta Anas Radio itu tadi ya kesimpulan dari materi kita pagi ini. Jadi 3 itu. Iya. Jadi. Iya. Masih bisa Bang, ada pertanyaan nih Bang, agak mepet-mepet. Siap. Ya siap, apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustadz, Bang Ustadz. Misalkan kita mau memulai bisnis, bolehkah kita pergi bertanya-tanya kepada pengusaha-pengusaha sukses dan minta tips-tips pada orang tersebut? Atau bisa waralaba? Dari Sofyan di Makassar. Sofyan di Makassar, barakallahu fikum. Ya, kenapa? Apa yang menghalangi kita untuk bertanya? Ya enggak, silakan kita belajar dari semua jenis manusia kan? Masya Allah, barakallahu fikum. Kalau ada seorang anak kecil dan ternyata anak ini sudah sukses berwirausaha, kenapa kita malu bertanya dengan dia? Kan begitu. Jadi tidak ada halangan kita bertanya, ya enggak? Selama subhanallah kita jaga, ya enggak, bagaimana hubungan kita, ya kita jaga, ya enggak, dan bagaimana kita etika kita bertanya, ya subhanallah, sehingga kita ya enggak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari siapapun. Begitu kira-kira, jangan ragu untuk bertanya kepada siapapun. Dan insya Allah di negeri kita ini kaum muslimin, ya enggak, sudah banyak yang sukses. Ya, sudah banyak yang sukses yang kita bisa cari dimanapun kita berada sesuai dengan kebutuhan bidang bisnis kita. Ya. Kalau nanti Anas Radio misalnya, ya, Anda ingin Bang, bisnisnya seluler. Ya, siapa contoh pengusaha muslim yang sukses? Nanti saya kasih bantu networkingnya. Bang, saya pengen busana muslim, ya pakaian anak. Nanti kita bisa bantu. Ya enggak? Barakallahu fikum. Ingin apa misalnya? Kita bisa bantu networking ya, networkingnya. Jadi kita bisa menyambungkan informasi sesuatu yang bermanfaat bagi betul-betul yang ingin bertekad membuka usaha. Barakallahu fikum. Begitu kira-kira al-ahkanda. Insyaallah pertanyaan yang terakhir ya. Iya. Jazakallahu khairan Bang Andri atas Masya Allah nih, jawaban-jawaban yang sangat-sangat mengena dan mendalam ya tadi ya. Bahkan dari penjuru Indonesia sudah mendapatkan jawabannya. Alhamdulillah Bang. Jumpa lagi pekan depan ya Bang ya, Insya Allah ya di hari. Iya Insya Allah. Iya, mau dibikin sepekan 2 kali juga boleh. Masya Allah, iya Masya Allah. Biar iya. Kali lain lagi tuh Bang. Lain lagi. Ya alhamdulillah. Masya Allah. Kalau moderator kita kali ini para pendengar Anas Radio, Insya Allah ya segar sekali. Masya Allah, boleh dipertahankan sampai kapanpun, Insya Allah. Iya. Alhamdulillah para pencinta Anas Radio, kita sudah melalui detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam yang sangat-sangat sangat berkesan. Mudah-mudahan bagi kita semua. Tepat jam 10 pagi ini kita selesai. Sampai di sini kita berjumpa lagi pekan depan. Tapi sebelumnya ada pengumuman taklim, info taklim bagi para muslimah khususnya. Jadi muslimah ya, perlu diperhatikan. Muslimah ngaji yuk setiap hari Rabu di Komplek Nur Residence 2 Jalan Ayub nomor 49 Kafling 10 Pejaten Barat Pasar Minggu.
hari ini tadi bersama Ustadz Ali Basuki dengan tema menjaga semangat beramal. Lalu di hari Sabtu juga jangan lupa, Masya Allah itu kajian yang ditunggu-tunggu, kajian di Itisom bersama 4 asatidzah ya. 4 asatidzah, yang pertama Ustadz Rizky Arista membahas kitabun nikah, lalu kemudian Ustadz Ja'far Soleh, lalu ada juga Ustadz Abdul Bar membahas Asrarus Shalah Kutaib Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang patut kita tunggu, terus juga Ustadz Mubarak ya. Lalu di hari Ahadnya, oh iya Afwan, lokasinya ya para pendengar ya, agak-agak lupa nih tadi. Di Masjid Itisom itu di Jalan Sudirman. Nanti cari di Google Map aja. Belakang Hotel Shangri-La. Jadi tanya-tanya aja ya kalau belum tahu ya. Terus di hari Ahad di UNJ Rawamangun, di kampusnya terbuka untuk siapa saja ikhwan akhwat. Itu juga bersama Ustadz Ja'far Soleh lagi dan Ustadz Imam Arif LC. Lalu yang terakhir untuk ini para pecinta Anas Radio, saya agak berat nih bacanya nih. Nyebut diri sendiri soalnya. Dukung kemajuan penyiaran dakwah kami, salurkan donasi Anda untuk Anas Radio. Muamalat ya transfer ya. Jangan pakai pos. Muamalat KCP Tebet Barat, Kandarama Bijaksana, nama yang sangat indah, dengan nomor rekening 9100735799. Lalu Mandiri KCP Tebet Timur, Kandarama Bijaksana lagi 1240005437927. Atau BCA, kalau nggak punya Mandiri, punya BCA ke Kandarama Bijaksana 629222298. Pokoknya bisa dilihat di bawah ini, di bawah website-nya maksudnya. Baiklah, alhamdulillah akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.